Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpah curahkan begitu banyak rahmat dan karunia serta hikmah dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan karunia tersebut kembali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah setelah kita menunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya segala kebaikan yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian daripada amal soleh kita. Segala kesalahan kita mohon ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hilap dan salah kita mendapatkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali minggu ini. Saya pikir di minggu ini harusnya di bawah ya, tapi hampir lupa Pak Tatang. Bayu semalam telepon, rupanya ini minggu pertama ya. Minggu pertama saya lagi di jalan, maaf Pak, jadi WA-nya nggak terjawab. Tapi alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat serta maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal islam ni'matan wa inna minasyughli yakfika at-ta'ata suglan wa inna minal ibrati yakfikal mauta ibratan." Menurut Imam Ali, sebaik-baiknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan Islam. Itulah anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Fa inna 'azaman ni'amillah lil 'abdi akhraja lahu minal 'adam ilal wujud. Sesungguhnya anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita yaitu adalah nikmat di mana kita dikeluarkan minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Wa akhrajahu minal zulumatil kufri ila nuril Islam. Dan Allah keluarkan kita dari ranah gelap yang tadinya tidak beriman ila nuril Islam, menjadi cahaya yang terang benderang, yaitu Islam.
itu adalah anugerah yang terbesar. Ya. Jadi anugerah yang Allah turunkan dan berikan kepada kita dan patut kita syukuri. Alhamdulillah Allah telah menghidupkan kita. Dan Allah juga senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersimpuh, bermuajah, berkumpul, bersilaturahim, ya, menunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kata Imam Ali, nikmat anugerah yang Allah berikan yang terbaik adalah yakfikal Islam ni'matan, cukuplah Islam ini adalah menjadi nikmat dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa terima. Bisa kita bayangkan Pak Haji Arman, kalau kita berada ya di ruang sebelah sana, ya, mungkin kita tidak bisa kumpul seperti ini. Kita tidak bisa satu mahlah seperti ini. Kita tidak bisa satu makom seperti ini. Ya, dengan adanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi sama keyakinannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim seperti ini. Nikmat enggak? Ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa inna minasyughli yakfika at-ta'ata sublan. Dan sebaik-baiknya kesibukan yang seyogianya kita miliki, ya, yang kita harus lakukan, yang harus kita jalankan, yakfi ta'ata suglan. Cukuplah kepatuhan, sibuk dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasih Allah. Ketika ditanya Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau, wahai Ibrahim, menjadi kekasihnya? Kalau kita sering baca atau sering mendengarkan kisah dan sejarah Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim itu menjadi mendapatkan gelar apa itu? Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ketika ditanya Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau menjadi kekasihnya? Nah, ini boleh juga menjadi tip buat kita. Bagaimana kita kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kata Ibrahim alaihissalam, yang pertama, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amrin ghairi. Aku selalu memilih hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutamakan, mengutamakan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tadi yakfika at-ta'ata sublan. Cukuplah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kesibukan kita. Maka Ibrahim alaihissalam ketika ditanya,
Maka jawabnya adalah ikhtartu ma amarullah ta'ala. Aku selalu memilih mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau meniru konsepnya Ibrahim, maka kita akan sami'na wa ata'na. Tidak ada soal, tidak ada pertanyaan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seraya kita akan menjalankannya. Kita sibuk dengan taat dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-ta'ah. Jadi apa at-ta'at suglan, cukup ketaatan, menjalankan kepatuhan, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kesibukan utama kita. Ya, menjadi kesibukan utama kita, bukan yang lain. Yang kedua, kata Nabi Allah Ibrahim, mahtamamtu bima takaffalallahu minni. Aku, kata Ibrahim, tidak pernah terlalu sibuk, terlalu bingung. Aku tidak pernah bingung terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apa yang Allah berikan kepadaku, itulah bagian aku. Dan aku tidak pernah mempermasalahkannya, kata Nabi Allah Ibrahim. Aku tidak pernah merasa bingung, tidak pernah merasa kekurangan. Cukup apa yang Allah anugerahkan kepadaku, itulah rizkiku, kata Nabi Allah Ibrahim. Kira-kira kita bisa enggak? Kira-kira bisa enggak Pak Haji Arman? Yang pertama tadi, Nabi Allah Ibrahim itu, dia tidak pernah dia selalu mengutamakan, mendahulukan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bergegas. Ya, kalau kita ya kadang-kadang semangat ya beribadahnya itu. Kadang-kadang lambat ya. Bahkan kadang-kadang malas. Ya. Tapi tidak dengan Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim selalu mendahulukan itu. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera akan dia lakukan. Kita sering mendengar bagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Berkurbannya, beribadahnya, ya. Berjuangnya. Ya. Itulah perjalanan beliau yang menyebabkan kemudian beliau dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah, kata Ibrahim, aku tidak pernah bingung, ya, tidak merasa cemburu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada aku. Mahtamamtu bima takafulullah minni minar rizki. Aku tidak pernah merasa bingung terhadap bagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kira-kira Pak Haji Tony begitu? Insya Allah. Itulah kita berada di makom ridha yang kemarin setelah kita singgung. Ya, kita berada di makom ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Yang ketiga, kenapa Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kekasihnya itu adalah mata syaitu wa ma tagdaitu illa ma'adhaif. Kata Ibrahim, aku tidak pernah makan pagi dan aku tidak pernah makan sore kecuali berjumpa dulu dengan tamuku. Aku selalu makan dengan tamu. Bisa enggak kita kira-kira? Jadi Nabi Ibrahim itu dia tidak akan makan kecuali harus ada orang lain yang menemaninya, Jadi mata syaitu wa mata itu illa ma'adhaif. Aku tidak pernah makan pagi dan aku tidak pernah makan sore
kecuali dengan tamu. Luar biasa. Artinya apa? Artinya dia gemar berbagi. Dia menanamkan kegemaran di dalam dirinya untuk menyenangkan orang lain. Mencari kesempatan untuk berbagi. Tidak perlu dipaksa. Kalau kita kira-kira gimana? Kita gemar nggak seperti itu. Jadi kata Ibrahim alaihissalam itu dia tidak pernah makan pagi ataupun sore kecuali dengan tamu. Itulah kegemaran karena dia cintanya saking dia cintanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mencari kesempatan untuk berbagi pagi hari maupun sore hari. Yang kedua, makna yang tersirat daripada apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam, dia itu selalu memahami dan mengutamakan orang lain. Yang pertama tadi, selalu mencari kesempatan untuk berbagi. Yang kedua, dia memahami orang lain, kebutuhan orang lain, bahkan dia mengutamakannya. Ya, kalau kita kira-kira gimana? Kalau kita kira-kira gimana ya, Pak Haji? Bisa nggak begitu? Ya. Insya Allah ya. Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang paling peka terhadap kebutuhan orang lain. Bahkan dia mengutamakannya. Hikmah yang berikutnya adalah bahwa Ibrahim alaihissalam tidak pernah berhitung untuk berbagi. Tidak pernah berhitung. Apapun anugerah yang dia terima di pagi hari, maka anugerah itu kemudian harus dinikmati oleh orang lain. Apapun anugerah yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam di sore hari, maka anugerah itu harus dinikmati orang lain. Tidak pernah berhitung dengan anugerah Tuhan kepadanya. Dia selalu bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu seperti itu. Mencari kesempatan berbagi, kemudian selalu mengutamakan orang lain, tidak pernah berhitung dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kenapa? Karena tadi mahtamamtu bima takaflullah li minar rizki. Aku tidak pernah bingung, tidak pernah cemburu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku dari rezeki yang memang Allah telah tentukan untuk kata Ibrahim alaihissalam. Dan hikmah berikutnya adalah dia selalu bahagia ketika dia bisa membantu. Ada nggak perasaan seperti itu pada diri kita? Dia selalu bahagia ketika dia bisa menyenangkan orang lain. Dia selalu bahagia ketika dia bisa mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Itulah hebatnya seorang Ibrahim. Jadi ma ta'syaitu kata Ibrahim, wa ma taghdaitu illa ma'adhaib. Aku tidak pernah makan pagi dan aku tidak pernah makan siang kecuali bersama dengan tamuku. Luar biasa. Ya. Pesan yang ketiga yang Imam Ali sampaikan, wa inna minal ibrati yakfikal mauta ibratan. Dan cukuplah dari apa yang Allah peringatkan kepada kita, yakfikal mauta ibratan. Cukuplah kematian menjadi ibrah. Tahu ibrah? Ibrah apa tahu? Gus tahu ibrah? Pelajaran. Ya. Wa inna minal ibrati, dan sebagian daripada pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup manusia ini, yakfikal mauta ibratan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan untuk kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah,
hidup kita ini adalah sebuah perjalanan untuk menuju titik akhir perjalanan manusia yang sesungguhnya. Apa perjalanan terakhir manusia? Titik terakhir perjalanan manusia itu adalah kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Dan setiap manusia akan mengalami itu. Maka kata Imam Ali, cukuplah kematian ini menjadi pelajaran untuk kita. Karena kematian ini adalah satu keniscayaan, ma'asyiral hadirin. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan persiapan dan perbekalan yang memadai. Karena pasca kematian itu adalah perjalanan panjang yang akan kita lewati. Jadi kematian adalah dalam Islam bukan akhir dari perjalanan hidup manusia, tetapi kematian adalah awal dari perjalanan panjang manusia. Cukuplah kematian itu menjadi ibrah bagi kita. Masalah hadirin rahimakumullah, ada kalanya ketika kita mengalami dan hidup itu naik turun. Kalau kemarin kita bahas ya bahwa semesta ini adalah Allah ciptakan kontradiktif, ada baik, ada buruk, ada sehat, ada sakit, ada lapang, ada sempit. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini adalah pasti akan dialami oleh kita. Tidak ada manusia yang tidak bisa lewat dari kondisi itu. Benar nggak Pak Haji Arman? Gitu ya. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Selalu begitu. Kira-kira kalau Pak Arman, kalau kondisinya seperti itu, mengeluhnya ke siapa? Kita mengeluh ke siapa nih? Pak Haji suka mengeluh ke siapa? Curhatnya kemana? Kita suka curhat kemana? Untuk menghadapi ke seperti itu. Gus, kamu curhatnya kemana? Ke Allah. Wah, hebat, luar biasa. Ke Pak RT ya? Ke Pak RT kalau Agus katanya curhatnya. Ya kondisi-kondisi seperti itu memang manusiawi, alami ya. Allah meng-create kita, menciptakan kondisi itu untuk kita. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang semangat, ya. Dalam beribadah pun begitu. Kadang-kadang kita semangat. Ya, kadang-kadang kita ya loyo. Kadang-kadang kita kepengen sekali ngaji. Ya. Tetapi seringkali kita malas sekali ngaji. Ya, itulah kondisi alamiah. Kalau kata Agus tadi ngadunya ke Pak RT katanya. Jangan ke Pak RT, Pak Agus. Kalau mengadu itu, jangan juga ke WA. Kalau sekarang kan kita mencurahkan curahan hati ini, Pak Jarman, mencurahkan curahan hati atau perasaan hati itu. Ada orang sekarang lewat WA, kemudian dibaca oleh orang banyak. Ya. Jangan, tidak boleh. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, dalam sabdanya, man asbaha wa huwa yashku dikal ma'asi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa berada di pagi hari kemudian wa huwa yashku, dia berkeluh kesah terhadap kehidupannya itu, berkeluh kesah. Ya Gus, suka berkeluh kesah? Suka? Kepada siapa keluh kesahnya? Oh, kepada Allah. Bukan kepada Pak RT kan? Bukan ya. Kata Pak RT katanya suka berkeluh kesahnya ke Pak RT. Tidak kan? Tidak. Barang siapa yang berada di pagi hari, kemudian dia berkeluh kesah terhadap kehidupannya.
Ya, memang kondisi manusia itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang dia lapang rizkinya, kadang-kadang dia sempit. Seringkali kita sakit, tapi seringkali juga kita sehat. Tetapi adalah kebiasaan manusia. Ini yang sering Pak Anwar sampaikan ini. Katanya ada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi kita suka lupakan. Apa itu? Nikmat sehat. Nikmat sehat nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Lagi sehat, ada kesempatan, tetapi kita lari dari kesempatan untuk berbuat baik itu. Lagi sehat, ada kesempatan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik itu. Lagi sehat, ada kemungkinan, kita lari dari kemungkinan untuk berbuat baik itu. Kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita bingung. Nah, bingung sendiri. Ya. Bingung sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, maka ketika kita berada dalam kondisi itu, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, ngobrol, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Itu artinya kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini kalau suruk, kalau saya lagi berada di sini, ini senang nih di sini. Banyak nih. Pak Haji Tony, Pak Haji Majid, udah hatam beberapa kali ini, beliau ini. Ya. Udah hatam beberapa kali. Dia selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah. Baca Quran, Gus. Ngadunya, kamu ngadunya gimana sama Allah? Ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dengan membaca Quran, dengan berzikir, mengingatnya, mendekatkan diri. Ya. Jangan kepada siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian kata Nabi Allah Ibrahim tadi, ikhtartu ma amarallahu taala. Aku selalu memilih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka kalau kamu memiliki persoalan, maka adukan persoalan itu kepadaku. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa tadi? Dengan qiraatul Quran. Dengan qiyamul lail. Salat. Dengan salat. Itu adalah media di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adukan segala persoalan itu dalam munajat kita. Dalam zikir kita. Bertawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yakin bahwa Allah lah yang bisa menyelesaikan itu. Jangan mengadu lewat WA, ngadu kemudian gerundel sama orang. Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa malas ibadah pun ya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa terus kuat dan patuh untuk beribadah kepada-Mu. Karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Jadi yashku mamai apa? Wa huwa yashku. Kalau kita mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya wa huwa yashku dikul masih paka'annama yashku rabbahu. Kalau kita ngadu kepada orang lain, ya seolah-olah kita menuhankan orang lain sebagai tempat pengaduan kita. Jangan. Jadikanlah Allah sajalah yang tempat kita bisa mengadu.
Kita lagi berzikir, bertasbih, bertahmid, bersolawat, qiyamul lail. Adukan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita meminta bimbingan dan petunjuk untuk senantiasa terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, amma syikayata ilan nas bahya min alamati adami ridha bi kismatillah. Kalau kita mengadu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dengan kita tidak rela dengan apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Ketika kita mengadu kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita dengan tidak suka dengan ketentuan-ketentuan yang yang ada pada diri kita dan yang telah berikan oleh Allah pada kita. Ya. Min alamati adami ridha bi kismatillahi ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya mengadu? Yang pertama adalah, ma'asyiral hadirin, kita harus tahu nih siapa yang memberikan anugerah kepada kita. Anugerah kesehatan. Kita harus memahami siapa sih yang memberikan anugerah itu. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, rizki yang lapang, kehidupan yang lapang, itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang sempit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini itu adalah di mana apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa akan mengalami satu ketenangan di dalam jiwa kita. Kita harus tahu siapa yang memberikan anugerah itu. Apa kata Allah? Wa ma min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang kita rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa nikmat itu adalah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita harus memujinya. Tadi dengan cara mengadu dan bersyukur, kemudian bertahmid, bertasbih, bertahlil, memujinya. Memuji sang pemberi nikmat itu, memuji sang pemberi anugerah itu. Kenapa? Hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha rahman dan maha rahim. Dan hanya satu-satunya zat yang sebaik-baiknya pemberi rizki dan anugerah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kemudian, ma'asyiral hadirin, gunakan setelah kita memahami Allah bahwa setiap anugerah itu adalah dari Allah. Yang memberikan rizki adalah Allah, yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah. Maka apa? Gunakan nikmat rizki, kesehatan, dan segala anugerah yang kita terima untuk syukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara bersyukur? Pak Haji Tony, gimana cara kita bersyukur? Ada 3 konsep syukur ya, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita syukur bil ilmi, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Apa pengetahuan? Kita bersyukur dengan pengetahuan. Syukur dengan pengetahuan itu adalah meyakini bahwa tidak ada satupun anugerah di semesta ini kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di dalam Al-Quran ini perlu juga kita memahami itu. Memahami bahwa tidak ada satu anugerah pun sekecil apapun itu anugerah kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun melata. Melata, dabah itu melata, binatang. Tidak ada satupun binatang melata yang hidup di semesta ini kecuali Allah lah yang memberikan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan kejelasan, menjelaskan kepada kita bahwa semua anugerah yang kita rasakan itu adalah semuanya Allah lah yang memberikannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian masuk hadis syukur yang kedua adalah dengan apa? Dengan rasa gembira. Kita harus merasa apa namanya? Terhadap yang sekarang kita apa namanya? Yang Allah tetapkan kondisi kita pada saat ini, kita harus merasa gembira, riang, senang dengan anugerah ini. Senang dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya, harus senang kita, ya. Harus senang, bersyukur. Ya. Jangan sampai kemudian apa, masalah hadirin. Kita banyak gerundalnya. Jangan banyak gerundalnya. Ya. Jangan ngeluh mulu, Gus. Jangan ngeluh mulu. Usaha dulu. Usaha dulu. Jangan ngeluh aja. Nanti datang Pak RT, ke Pak RT mengeluh. Datang ke Pak Haji Tony mengeluh. Datang ke Pak Haji Anwar mengeluh. Jangan. Ya. Jangan. Bangun malam. Ya. Sholat malam. Iya. Mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Senanglah, merasa senang dengan apa yang Allah anugerahkan saat ini kepada kita. Nikmati aja. Udah sehat aja udah luar biasa. Siapa yang bisa memberikan kesehatan kepada kita? Sehat itu milik siapa? Nikmat ini milik siapa? Sehat milik siapa? Kalau sehat miliknya Pak Haji Arman, mungkin Pak Arman nggak mau dipatok, udah diplot tuh, gua nggak mau sakit. Tapi faktanya kadang sakit, kadang. Nah, kondisi yang seperti ini ya, kita harus rela, ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim. Alhamdulillah, saya bisa menolong orang lain. Alhamdulillah, saya bisa duduk bersama taklim bersama jamaah-jamaah yang lain. Alhamdulillah, syukur. Nikmat, ridho, gembira kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Jadi jangan menggerundel. Ya. Yang pertama adalah fahami dulu bahwa tidak ada anugerah kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah paham kita dengan anugerah itu bahwa itu adalah dari Allah, maka berbahagialah kita, bergembiralah kita, bersukacitalah kita dengan anugerah-anugerah itu. Seraya kita menghadapnya, kemudian kita apa? Mengabdi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur itu dengan perbuatan, dengan amal. Dengan apa? Dengan amal. Amal macam apa yang disebut dengan, yang kemudian masuk dalam konsep syukur kita? Yang pertama, amal hati. Ini hati penting nih. Amal hati. Amal hati itu apa? Amal hati itu merahasiakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Merahasiakan segala kebaikan
kita yang kita lakukan kepada manusia. Merahasiakannya, jangan mengumbar. Itu amal hati. Amal hati. Amalan di dalam hati. Sulit nggak? Sulit. Kadang-kadang ma'asyiral hadirin amalan yang satu ini. Ada kecenderungan kepada apa yang biasa kita lakukan adalah ketika kita melakukan sesuatu maka muncul rasa ingin dilihat oleh orang lain. Muncul rasa di mana kita ingin membanggakan dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Itu seperti itu. Padahal syukur qalbiyah itu adalah syukur di mana kita merahasiakan segenap kebaikan yang kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur qalbiyah. Kemudian syukur badaniyah, kita tidak boleh merasa lelah. Kita harus terus semangat, ya. Kita harus memicu dan memacu keinginan kita untuk terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah berikan kesehatan kepada kita, gunakan kesehatan itu. Ya. Sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat untuk diri kita dalam rangka memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah apa sih? Haji Tony, ibadah mahdhah itu ibadah apa? Ibadah mahdhah itu adalah segenap ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Salat, terus puasa, ya. Banyaklah ya. Ibadah ghair mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, memberikan manfaat terhadap sesamanya. Manfaat terhadap keluarga kita, manfaat terhadap tetangga kita, ya. Manfaat terhadap orang lain, manfaat terhadap masyarakat. Bahkan manfaat terhadap semesta ini. Memberikan manfaat semesta. Itu adalah syukur badaniyah. Kalau syukur qalbiyah tadi apa? Syukur dengan amal qalbiyah tadi apa? Merahasiakan setiap amal kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Merahasiakannya. Kemudian syukur amal badaniyah ini adalah selalu dan senantiasa mempergunakan nikmat sehat, nikmat badan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu adalah ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Jadi kesungguhan kita melakukan dua ibadah itulah yang disebut dengan syukur badaniyah kita. Dan yang ketiga adalah beramal dengan syukur lisaniyah kita. Mana syukur lisaniyah itu? Syukur lisaniyah itu adalah perbanyaklah memujinya. Perbanyaklah kemudian kita menyebutnya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar tahmid, kalimat tahmid, kita sering mendengar kalimat tahlil, kita sering mendengar kalimat tasbih, ya. Sering kan mendengar konsep-konsep seperti itu. Nah, itulah yang kemudian harus kita lakukan. Perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahmidlah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, bertahlillah kepada Allah, dan berzikirlah kepada Allah. Itu adalah syukur nikmat lisaniyah kita. Jadi syukur nikmat perbuatan hati, syukur nikmat perbuatan badan, dan syukur nikmat perbuatan lisan kita.
Dan itu semuanya adalah merupakan apa tadi kata Nabi Allah Ibrahim, mahtartu ma amarallah. Aku senantiasa terus memilih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Ketika kita mau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, contohlah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya. Saya ulangi, yang pertama adalah kata Ibrahim ketika ditanya, wahai Ibrahim, apalah yang membuat engkau menjadi makhluk pilihan Allah? Ada 3 hal yang Nabi Allah Ibrahim lakukan. Yang pertama adalah ikhtartu ma amarallah. Kata Nabi Allah Ibrahim, aku selalu memilih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ketaatan dan kepatuhan atas segala perintahnya. Dan yang kedua adalah mahtamamtu bima takaffulullahu li minar rizki. Dan aku tidak pernah bingung, tidak pernah cemburu, tidak pernah gusar dengan apa yang telah Allah berikan kepada aku. Kemudian ma ta'syaitu wa ma tagdaitu illa ma'adhaib. Aku tidak pernah makan pagi dan aku tidak pernah makan sore kecuali bersama tamu, bersama orang lain. Artinya apa? Selalu mencari kesempatan dalam melakukan kebaikan. Selalu mencari kesempatan untuk berbagi. Tidak perlu harus dipaksa untuk kita bisa berbagi. Memahami orang lain, memahami kebutuhan orang lain menjadi concern kita, menjadi tujuan dan utama kita. Kemudian kita tidak pernah berhitung ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Jangan pernah berhitung, karena kalau ngitung-ngitung sulit, ya sulit kayaknya kalau kita ngitung-ngitung. Oh, saya bisa enggak? Sayang nih kalau dikasih segini. Ya. Jangan ngitung-ngitung, ya. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berhitung ketika dia bisa mau berbagi. Dan kemudian berbahagialah ketika kita bisa membantu orang lain. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tadi, Gus? Ada 3, ya. Hafal tapi kan? Nanti ditanya sama Pak RT kalau tidak hafal. Jangan mengadu kepada manusia, tetapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ta'lim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibrah dan peringatan khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semuanya. Segala kesalahan pastinya milik saya dan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahakum min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang beliau sampaikan, pahami, mudah dan mudah ilmu yang baik. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjamaah